Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus 25. 25. Siap. Kalau terdakwa kuat? Kasih jelas. Yang pertama? Plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua? Minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Riki? Juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Siap. Halo selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, jelang pengundian dan penetapan nomor urut partai politik, sejumlah aksi mewarnai di depan gedung KPU Jakarta Pusat. Partai Buruh dan Partai Prima menyampaikan sejumlah aspirasinya, termasuk menuntut KPU untuk diaudit. Tapi kalau data kami lengkap dan KPU manipulasi data Prima, kami harus meminta kami untuk diaudit. Pengundian dan penetapan nomor urut parpol di KPU diwarnai oleh aksi unjuk rasa. Ketegangan terjadi antara polisi dan massa yang memaksa masuk ke dalam gedung KPU yang dijaga ketat polisi. Mereka menuntut bertemu dengan komisioner KPU dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. Mereka menuntut KPU melakukan audit karena menilai ada kejanggalan dalam proses verifikasi partai politik. Aksi di depan gedung KPU membuat ruas jalan Imam Bonjol ditutup dan dialihkan. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, malam nanti KPU akan umumkan partai peserta pemilu 2024 sekaligus mengundi nomor urutnya. Undian nomor urut hanya untuk partai baru dan partai lama yang belum masuk parlemen. Sementara untuk partai yang saat ini sudah di parlemen, diberi pilihan mengikuti undian nomor urut atau tetap memakai nomor urut pemilu 2019. Sebelumnya KPU melakukan verifikasi faktual 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi. 9 merupakan partai yang saat ini ada di parlemen, 5 partai non-parlemen yang sudah ada sejak pemilu 2019, serta 4 partai baru. Malam ini akan diumumkan partai apa saja yang lolos verifikasi faktual dan bisa mengikuti pemilu 2024. Seperti apa situasi terkini di gedung Komisi Pemilihan Umum? Kami sudah terhubung dengan rekan Reinhard Sirait yang berada di sana. Reinhard, sejauh ini bagaimana suasana di KPU dan apakah masih ada demonstrasi di depan gedung KPU? Baik Anissa, saat ini di gedung KPU, Komisioner KPU tengah melakukan verifikasi faktual partai politik non-parlemen dan sudah selesai dilakukan, artinya verifikasi dilakukan dalam 2 tahapan, verifikasi untuk tingkat daerah dan verifikasi. Saat ini KPU tengah menyiapkan berita acara untuk ditandatangani berkas-berkas untuk menuju nanti penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Dan dari proses verifikasi faktual ada 1 partai, yakni Partai Besutan Amin Rais, Partai Umat, yang dinyatakan tidak lolos verifikasi di 2 daerah, yakni di daerah Sulawesi Utara dan juga di daerah Nusa Tenggara Timur. Dan kabarnya dari Partai Umat akan mengajukan gugatan karena kemungkinan besar partai ini bisa dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual. Sementara itu untuk partai-partai parlemen tentu saja sudah tidak perlu lagi melakukan verifikasi faktual dan sudah siap untuk dinyatakan lolos. Dan saat ini KPU dan semua komisioner tengah menyiapkan berita acara untuk ditandatangani untuk segera nanti akan langsung ditetapkan. Sedangkan
Sedangkan untuk persiapan jelang nanti malam, Anissa, belum ada perwakilan para petinggi-petinggi parpol yang tiba di gedung KPU karena memang nanti akan dilakukan penetapan atau pengundian nomor urut itu pada pukul 19.00 dan situasi di gedung KPU sejauh ini kondusif karena sudah diamankan dan sudah siap nanti untuk melakukan pengundian nomor urut partai politik pada pukul 19.00. Dan verifikasi juga sudah selesai, jadi kita tinggal menunggu nanti KPU akan mengumumkan, menetapkan terlebih dahulu berapa partai yang dinyatakan lolos untuk maju di Pileg 2024, dan kemudian setelah ditetapkan oleh KPU baru akan menuju ke agenda untuk pengundian nomor urut partai politik. Dan memang cukup menarik, Anissa dan juga pemirsa, karena pada Pileg 2024 nanti ada sistem yang baru yang diubah lewat Perpu yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, di mana partai politik parlemen berhak untuk tidak mengikuti pengundian, dalam arti mereka bisa mengikuti atau bisa memilih nomor-nomor yang sudah digunakan di tahun 2019 yang lalu. Sementara partai yang lainnya ini tetap harus melakukan pengundian. Ada beberapa partai yang sudah menyatakan tidak akan mengganti nomor urut mereka dikarenakan ini sudah ada alat peraga kampanye yang sudah disiapkan dan sudah tidak perlu lagi untuk melakukan sosialisasi terkait dengan nomor urut. Tapi ada sebagian partai lain yang tetap memilih untuk melakukan pengundian karena menurut mereka bisa jadi lebih fair. Jadi nanti kita akan tunggu seperti apa kedatangan dari para elit partai politik yang nanti akan melakukan pengundian nomor urut parpol untuk Pileg 2024. Anissa. Baik, Reinhardt, apakah sudah ada informasi siapa saja petinggi-petinggi partai politik yang akan hadir malam hari ini? Baik, Anissa, kalau kita berkaca pada penetapan atau pengundian nomor urut pada tahun 2019, memang sewajarnya atau sejatinya yang datang dalam pengundian nanti adalah para ketum parpol didampingi oleh sekjen partai politik dan juga sejumlah elit lainnya. Dan itu pun juga mungkin nanti yang akan terjadi di dalam proses pengundian nomor urut partai politik nanti malam pada pukul 19.00. Belum ada konfirmasi secara resmi siapa saja kemudian ketum parpol yang dipastikan akan hadir dalam pengundian nomor urut. Tapi kalau kita berkaca pada 2019 memang hampir semua ketua umum partai politik hadir untuk melakukan pengundian karena ini adalah simbol atau kick off bahwa partai politik siap untuk mengikuti Pileg 2024 dengan mengambil nomor urut yang nantinya akan segera disampaikan kepada publik agar masing-masing partai bisa menyiapkan diri untuk melakukan kampanye dan juga sosialisasi dari nomor urut yang sudah nanti akan didapatkan dalam pengundian yang akan dilakukan nanti pada pukul 19.00. Anissa. Baik, terima kasih Reinhard Sirait atas laporannya dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali Reinhard. Pemirsa, hari ini KPU menetapkan partai politik peserta pemilu 2024. Sebanyak 18 parpol dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan 9 diantaranya telah menjalani verifikasi faktual. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, 9 partai politik yang telah memiliki kursi di DPR tidak perlu menjalani verifikasi faktual. Dengan demikian, dari 18 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, hanya 9 parpol yang mengikuti verifikasi di lapangan. Perwakilan dari 18 parpol hadir langsung di gedung KPU untuk mengikuti penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Selanjutnya, pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2024 dilakukan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pengundian dilakukan untuk parpol baru dan parpol yang tidak memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu 2019. Partai Gelombang Rakyat Indonesia SYA. Pemerintah telah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilihan umum pada Senin 12 Desember 2022. Perpu tersebut salah satunya mengatur jumlah anggota DPR RI yang bertambah dari sebelumnya 575 orang menjadi 580 orang.
Atas putusan penambahan anggota DPR RI dari 575 orang menjadi 580 orang akibat pemekaran provinsi di Papua. Ferry Kurnia, Wakil Ketua Bidang Pemilu, Teritorial, Strategis, Pencalekan Kampanye, dan Saksi DPP Partai Perindo mengapresiasi keputusan pemerintah. Menurutnya hal itu sudah sesuai dengan aktivitas elektoral yang menyesuaikan adanya daerah pemekaran baru yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara itu, Partai Perindo juga telah mempersiapkan bacalek berintegritas secara kelembagaan. Pemirsa, KPU akan mengundi nomor urut parpol peserta pemilu sebagai partai memilih untuk menggunakan nomor urut lama. Apa sebenarnya untung rugi opsi pengundian nomor urut parpol? Kami akan bahas secara komprehensif usai jeda berikut, tetap di iNewsroom.